Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan aktivitas pembelajaran kita untuk pertemuan minggu keempat. Namun sebelum itu seperti biasa kita akan coba berdoa dulu bersama-sama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Untuk kita yang muslim, mari kita bacakan dulu Al-Quran Al-Fatihah. Baik anak-anak sekalian, sesi berikut ini kita akan melanjutkan materi kita untuk minggu keempat, yaitu berorientasi pada tindakan. Minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan, minat terhadap entrepreneurs itu memang memiliki berpikir secara kreatif. Berpikir secara kreatif adalah berpikir dengan memiliki sudut pandang yang berbeda, berpikir berkaitan dengan hal-hal yang baru. Maka seorang yang memiliki minat terhadap kewirausahaan, khusus Ananda yang pada semester ini mengambil mata kuliah kewirausahaan, harus memiliki berpikir secara kreatif namun juga berorientasi pada tindakan. Akan tidak sangat beruntung, akan tidak sangat berguna rasanya ketika kita sudah memikirkan satu unit usaha, kreativitas dan idenya sudah ada, namun kita belum berani untuk berorientasi pada tindakan, maka bisa dikatakan bahwa minat terhadap kewirausahaan kita itu masih belum tumbuh walaupun kita sebagai pendatang baru. Baik, di dalam kewirausahaan, orang-orang yang melakukan aktivitas ekonomi, walaupun itu newcomer, pendatang baru yang ingin mencoba peruntungan membuka suatu lapangan usaha, membuat satu unit layanan atau unit produk, maka biasanya kita memiliki ciri-ciri pengusaha, ciri-ciri orang yang mampu untuk melakukan bisnis. Pendatang baru ataupun yang sudah melakukan aktivitas, dia harus mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat atas suatu kegiatan yang akan dilakukannya dengan keyakinan yang sudah ada. Maka orientasi dalam bertindak itu harus dimiliki, di mana orientasi ciri-ciri pengusaha yang sukses atau orang yang memiliki jiwa entrepreneurs itu adalah PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action. Artinya orang-orang yang memiliki ciri-ciri pengusaha yang baik itu adalah mereka merencanakan segala sesuatu, rencana aktivitas yang akan mereka lakukan. Kemudian mereka memang melakukan tindakan, action. Kemudian setelah berjalan mereka cek, mereka evaluasi apa-apa saja yang mungkin belum maksimal atau apa capaian-capaian apa yang mungkin mereka sudah dapatkan. Dan terhadap suatu hambatan atau halangan biasanya akan mereka lakukan evaluasi atau mencoba menghindari di masa yang akan datang. Namun ada juga orang yang memiliki ciri-ciri pengusaha yang memang hanya sebatas ingin melakukan usaha tetapi belum berorientasi pada tindakan. Itu akan kita kenal namanya NATO. NATO itu no action talks only. Mereka hanya melakukan berdiskusi, bermufakat untuk melakukan aktivitas tapi belum berorientasi pada action. Maka yang hasilnya itu akan berupa gosip atau konflik. Namun juga ada ciri pengusaha yang belum berorientasi pada tindakan seperti yang namanya NADO. NADO itu adalah tetap tidak melakukan action, no action, dream only. Mereka hanya mencoba untuk menjadi pengusaha itu hanya sebatas daripada mimpi. Mereka hanya berkhayal, maka hasil yang didapat juga tidak akan menjadi seorang yang memiliki ciri pengusaha yang baik itu, atau hanya sebagai visi dan karya. Ada juga ciri pengusaha yang hanya sebatas nacho. Nacho itu no action, konsep only. Mereka juga tidak melakukan berorientasi pada tindakan, melakukan action, tetapi hanya sebatas konsep, teori atau filsafat saja. Maka di dalam NAKO, di dalam akademis, logika formal, memang orang NAKO itu selalu sifatnya adalah konservatif. Mereka berhati-hati sekali melakukan aktivitas, tetapi tidak berani melakukan tindakan. Di dalam kewirausahaan, maka hal ini menjadi satu hambatan.
Maka NAPO itu biasanya mereka hanya berorientasi pada tujuan. Untuk mencapai tujuan mereka banyak memiliki asumsi-asumsi, yang asumsi itu mengikat satu sama lain dan berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka berorientasi pada hipotesis, kemudian baru setelah hipotesis dibangun, setelah itu mereka mencoba melakukan tes dari kumpulan data, kemudian baru memutuskan, ya. Maka hal seperti ini dalam jiwa kewirausahaan tentu akan sangat menghambat sekali, karena memang jiwa seorang pengusaha atau entrepreneur itu memang mereka harus berorientasi pada tindakan, lakukan dengan cepat, lakukan saja, do it. Maka di dalam jiwa kewirausahaan itu biasanya terdapat, ya, ada 8 kebiasaan orang yang berpikir secara efektif. Pertama, mereka proaktif. Proaktif itu adalah orang yang mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana, melainkan mereka selalu mengambil action atas konsep, atas kreativitas yang telah mereka rencanakan. Jadi memang mereka cenderung kepada action, berinisiatif untuk memulai. Proaktif juga dikatakan mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Terlatih di lapangan, memiliki intuisi, memiliki semacam kemampuan untuk mengetahui secara cepat hambatan-hambatan atau apa saja yang harus dilakukan. Itu namanya orang yang proaktif. Kemudian 8 kebiasaan orang yang berpikir kreatif itu proaktif, ya, bisa kita implementasikan dalam bentuk kisah 2 binatang ini, yang biasanya kita juga ada menonton film antara seekor tikus dengan beberapa kurcaci. Di dalam kisah pertama, Sniff dan Scurry adalah 2 ekor tikus yang bisa kita umpamakan memiliki jiwa proaktif. Maka tikus pertama, Sniff, itu adalah mengandalkan intuisi. Intuisi yang bagaimana? Intuisi untuk mencari makanan, intuisi untuk menemukan tempat-tempat lumbung-lumbung makanan. Maka Scurry sebagai tikus kedua itu bergerak cepat, memperhatikan setiap signal perubahan-perubahan kecil atau tempat-tempat yang mereka pikirkan itu peluang bagi mereka untuk mendapatkan makanan. Maka Anda juga harus berpikir seperti itu. Jadilah Sniff dan Scurry yang mampu memiliki intuisi dan bergerak cepat. Biasanya orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan, mereka tidak terbelenggu dengan comfort zone. Mereka tidak terbelenggu pada zona nyaman. Mereka berusaha untuk mencari tingkat kenyamanan yang baru. Tetapi sebaliknya, orang yang memiliki jiwa entrepreneurs yang belum teruji seperti kisah yang dinyatakan dalam Ham dan How, ini adalah 2 kurcaci yang memang mereka memiliki proaktif yang lebih rendah. Artinya mereka terlalu terbelenggu comfort zone. Mereka nyaman dalam kondisi sekarang. Apabila sudah mendapatkan suatu peluang, mereka tidak berpikir melakukan inovasi, melakukan hal-hal saja yang mungkin bisa memperbaiki tingkat pertumbuhan daripada unit bisnisnya. Kemudian mereka terlalu terbelenggu dengan resiko. Mereka selalu berpikir kalau ini dilakukan resikonya begini. Artinya apa? Mereka bisa kehilangan momen, tidak memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang nanti berdampak terhadap aktivitas bisnis. Maka pelajaran dari simbol ini, lebih baik proaktif, bertindak cepat, mengamati lapangan, memiliki pertimbangan yang good, yang bagus, daripada sesuatu yang lambat meskipun dengan pertimbangan yang kritis, pertimbangan baik. Maka lakukan, bergerak, action, orientasi kepada tindakan. Itu yang Anda harus lakukan dalam kegiatan daripada bisnis yang sedang berjalan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah orang yang memiliki kebiasaan untuk berpikir efektif, yaitu bermula dari ujung pemikiran, bahwa aktivitas usaha dilakukan tidak sekedar mencapai tujuan, tetapi tujuannya itu harus yang benar. Jadi agar mencapai tujuan yang benar,
tuliskan misi pribadi hidup Anda yang menggambarkan tujuan dan citra Anda. Dalam aktivitas kewirausahaan, kita juga harus melakukan seperti itu, bahwa bermula dari ujung pikiran, maka kita membiasakan agar apa yang menjadi tujuan kita itu kita memang tulis, ya. Kemudian kita berusaha untuk mencapainya. Kemudian orang yang memiliki kebiasaan berpikir secara efektif itu adalah misi pribadi itu ditemukan melalui serangkaian tindakan dan kejadian-kejadian pahit, sehingga membentuki kebajikan dan nilai filosofi dari hidupnya. Maka aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan itu pada awalnya memang akan mengalami, akan berproses, akan menghadapi hambatan, rintangan. Namun kejadian-kejadian dan pengalaman ini memperkaya untuk tumbuhnya daripada minat jiwa kewirausahaan daripada Ananda. Next. Sekarang coba kita lihat bahwa kebajikan itu dapat diperoleh melalui tahapan berikut. Ada kebajikan itu dapat kita peroleh ibarat sebuah piramid. Ada kebajikan yang pertama, tingkat pertama itu penginderaan fisik. Itu biasanya memang anugerah dari Sang Pencipta, dan itu kita terima semenjak kita lahir. Bakat dan minat itu sudah ada dalam diri kita, dan kita diberikan oleh Sang Pencipta, yaitu penginderaan fisik. Kemudian pengalaman hidup, sejarah apa saja yang menjadi temuan, apa saja yang kita lalui dalam hidup ini juga menambah tingkat kemampuan kebajikan dalam diri kita. Kemudian keilmuan, validity dan reality, pembelajaran dalam hal-hal kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di hidup ini juga menjadi serangkaian daripada ilmu pengetahuan. Kemudian di peringkat yang paling atas adalah kebajikan filosofinya. Maka coba kita lihat satu persatu. Penginderaan manusia tingkat 1 yang paling bawah, yaitu dasar daripada piramid itu, yaitu manusia mulai dari bayi melalui stimulus temperatur, panas, hangat, dingin, gerakan-gerakan, konsep, bahasa tubuh, itu memang di tahap pertama kita dianugerahkan oleh Sang Pencipta seperti itu. Maka sama halnya bagi Ananda yang menjalankan suatu bisnis, memang Ananda di sana berproses. Pada awalnya memang aktivitas bisnisnya bisa jadi ya belum maksimal, masih dalam tahap perkenalan, maka produk yang disajikan tersebut bisa jadi masih belum dikenal orang, sehingga produk atau jasa yang Anda berikan itu orang belum memiliki ketertarikan. Maka di penginderaan manusia tingkat pertama itu, penginderaan fisik kita mencoba untuk memahami itu dulu, apa saja lingkungan eksternal yang menjadi sasaran kita, pasar, yang harus kita perhatikan agar unit produk, unit usaha yang akan kita lakukan dikenal orang dulu. Kemudian nanti baru kita tingkatkan agar mereka mau bersedia membeli produk kita. Kemudian kebajikan itu bisa kita peroleh melalui penginderaan manusia tingkat 2 dan 3. Tingkat 2 dan 3 seperti tadi adalah pengalaman hidup, bahwa kegiatan-kegiatan hidup yang kita lalui sejak kecil sampai sekarang itu bagian daripada pengalaman hidup atau sejarah. Begitu juga dengan unit produk yang Anda lakukan di awal, bertumbuh mulai dari awal kemudian berjalan tumbuh. Ini juga menjadikan suatu pengalaman atau skill yang memperkaya kemampuan daripada Anda untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Maka penginderaan manusia 2 dan 3 itu agar mempunyai intuisi, dapat membaca, dapat mengetahui, dapat merasakan bahwa apa yang kita sudah miliki, pengamatan yang kita lakukan, jalannya bisnis kita, mematangkan panca indera dengan pengalaman yang ada, memaksimalkan, optimalisasikan penginderaan dengan pengalaman lapangan. Jadi yang tadinya kita baru datang di dalam satu kegiatan bisnis, kemudian kita mengamati, melihat, ya, kemudian kita baru nanti akan memiliki pengalaman bagaimana melakukan bisnis yang baik seiring dengan tantangan hambatan yang kita lakukan. Kemudian penginderaan manusia tingkat 2 dan 3 itu adalah pengalaman dan pendidikan itu
sinkronisasi pikiran, kita semakin dapat menyesuaikan antara kondisi lapangan dengan pemikiran yang akan kita lakukan. Yang ketiga, indera keenam diaktifkan. Artinya kita juga memiliki intuisi, memiliki kemampuan untuk membaca daripada kondisi daripada pasar, kondisi daripada pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan, apa yang harus kita lakukan. Maka setelah itu baru kita action, baru kita movement. Artinya kita baru melakukan tindakan atas semua itu. Kemudian kebajikan itu pada penginderaan manusia tingkat 4 adalah merupakan tahap tertinggi, tahap penerapan pengetahuan dengan kebajikan. Kebajikan membuat kepemimpinan seseorang lebih dari sekedar memimpin biasa, tapi melainkan magnet yang berisi visi, hope, harapan, dan inspirasi. Maka pada tingkat piramid yang tertinggi itu, Anda biasanya seiring dengan waktu Anda sudah semakin yakin, semakin mampu, semakin dapat menjalankan bisnis ini semakin lebih baik, karena memang kita sudah berada pada tahap yang tertinggi. Oke. Selanjutnya, hidup dengan kejelasan tujuan, ya. Bahwa di dalam suatu aktivitas yang di dalam kewirausahaan pun kita juga memiliki tujuan yang maksimal. Maka untuk menjadi seorang yang berorientasi pada tujuan, maka lakukan dalam hidup Anda langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tetapkan tujuan akhir, misalkan hidupnya yang bahagia, sehat, terjamin secara ekonomi dan sejahtera. Begitu juga dengan aktivitas bisnis yang kita jalani. Apakah aktivitas bisnis yang kita jalani ini nanti akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita sebagai bentuk tumpuan di masa yang akan datang, sebagai unit usaha yang akan kita kembangkan sebagai akhir dari perjalanan pendidikan kita. Artinya kita dapat menjadikan ini sebagai lahan tempat aktivitas kita nanti untuk masa depan kita. Kemudian yang kedua, tentukan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya menyelesaikan studi, bekerja selama 5 tahun, lalu membuka usaha sendiri. Apa yang Anda lakukan saat ini, menerima pendidikan, menjalani pendidikan di UPTK itu dalam rangka untuk mendapatkan knowledge, mendapatkan pengetahuan terkait dengan kewirausahaan, tentu mendapatkan bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan itu semakin lebih baik, sehingga nanti menimbulkan minat untuk memang kita memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha sebagai bentuk daripada output daripada pendidikan kita. Kemudian perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Tentu kita mengevaluasi diri, melihat apa saja kemajuan atau capaian yang kita peroleh. Sebaliknya juga kita harus mengevaluasi apa saja yang menjadi keterbatasan yang mungkin masih belum kita capai. Kemudian hidup dengan kejelasan tujuan juga harus yang kita lakukan saat dapat mencapai goal tujuan. Rayakanlah bersama karyawan dan keluarga, rayakanlah bersama teman-teman, kelompoknya, ketika nanti unit bisnis yang Anda jalankan memang bertumbuh, memang mampu menjadi suatu harapan di masa yang akan datang, menjadi sebagai lapangan usaha yang akan kita kembangkan ke unit-unit yang lain. Nah, maka biasanya kita dapat lakukan dengan memberi apresiasi yang baik terhadap capaian tersebut. Yang terakhir, hidup dengan kejelasan tujuan itu adalah pikirkan tujuan-tujuan baru yang lebih menantang. Jangan kita hanya terpaku ketika suatu tujuan tercapai, suatu prestasi tercapai, tapi kita malah berhenti sampai situ. Tidak, kita harus senantiasa melakukan evaluasi, inovasi, mencapai daripada titik-titik prestasi berikutnya, agar unit ini berkembang, unit ini menyesuaikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Next, kemudian orang yang memiliki kebiasaan untuk berpikir efektif tadi di awal, itu ketiganya adalah dahulukan hal yang utama. Dahulukan hal yang utama itu maksudnya jadikanlah kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Ada hal-hal utama tetapi tidak prioritas, tetapi malah ada halnya tidak yang utama tetapi prioritas. Maka bisa membedakan antara urgent dan penting. Urgent, situasi yang mendesak, maka hal itu yang harus kita prioritaskan. Penting, membutuhkan perhatian besar tetapi belum tentu prioritas. Maka di dalam kegiatan unit usaha Anda,
Anda juga harus berusaha untuk melihat apa-apa yang menjadi urgensi, apa saja yang menjadi bagian penting. Maka itu harus mampu kita bedakan sehingga memang berorientasi pada tindakan itu dapat mendatangkan, dapat mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Kemudian berikan waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang yang receh pengetahuan. Selanjutnya yang perlu kita ketahui di dalam orientasi pada tindakan, ingatlah tidak semua masalah harus menjadi prioritas. Seperti yang dikatakan tadi, lihat urgensi dan pentingnya. Manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana pekerjaan prioritas dan yang bukan. Selanjutnya, berorientasi pada tindakan. Orang yang memiliki kebiasaan berpikir secara efektif, mereka berpikir win-win solution, berpikir menang. Berwirausaha pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan. Kita harus dalam kondisi berpikir untuk menang. Oke, next. Kemudian, kebiasaan orang yang berpikir secara efektif itu adalah memahami untuk dipahami. Seorang wirausaha haruslah memiliki keterbukaan, open mind, untuk mendengar dan tidak cepat-cepat menolak berargumentasi atau melawan apa yang didengar dari pihak lain. Maka kita sebagai orang pendatang baru dalam menjalankan kegiatan di bisnis, memang kita harus keterbukaan, open mind, mendengar apa saja yang menjadi masukan, apa saja yang menjadi pertimbangan, evaluasi segala macam. Itu memang harus kita kumpulkan, kemudian kita berpikir untuk mencari solusi yang terbaik dalam mengantisipasi kondisi-kondisi atau untuk mencapai capaian yang lebih baik. Kemudian, kebiasaan mendengar dan memikirkan adalah bagian penting untuk orang bisa berorientasi pada tindakan. Kemudian, memahami untuk dipahami bisa dikatakan adanya usaha menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Jadi, memahami kita harus berusaha berupaya untuk mendengar, jangan malas mendengar. Selanjutnya yang keenam itu, kebiasaan orang berpikir secara efektif adalah bersinergi. Bersinergi bisa dikatakan berkolaborasi, tetapi berkolaborasi merupakan hasil lebih maksimal dibanding kita hanya melakukan aktivitas tetapi tidak bersinergi. 1 ditambah 1 itu kalau dalam artian sinergi besar dari 2, bukan 2. Contoh, seorang wirausaha harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjualan elemen-elemen tunggalnya. Sinergi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi. Maka bersinergi, carilah rekan usaha yang saling melengkapi, yang berorientasi pada sinergi agar dapat berorientasi pada tindakan. Jadi kelompok unit bisnis yang kita bentuk itu memang memberikan media kepada kita untuk mampu berkomunikasi, untuk mampu menyerap ide-ide dari masing-masing anggota kita, kelompok kita, agar melahirkan pemikiran, energi-energi yang maksimal dalam mencapai orientasi untuk bertindak. Maka sinergi itu harus diawali dengan mendengar, merespon, kooperatif. Nah, itu yang sinergi. Maka kalau kita bisa melakukan ini, mendengar, merespon, kooperatif, maka yang namanya 1 tambah 1 itu tidak mesti 2. Semakin baik kita mendengar apa saja masukan, apa saja hal-hal yang dapat menjadi poin dalam peningkatan usaha kita, kemudian kita meresponnya, mereplikasikannya dalam tindakan-tindakan tertentu, dan kooperatif konsisten terhadap apa yang kita jalankan, maka itulah sinergi yang kita hasilkan akan mampu menciptakan usaha dengan pertumbuhan yang semakin baik. Baik, selanjutnya orang yang memiliki kebiasaan untuk berpikir efektif adalah menajamkan ketahanan, fleksibel, dan kekuatan. Artinya adalah orang-orang yang sudah mampu, yang sudah berpengalaman, yang sudah mempunyai jam terbang, maka biasanya memang mereka sudah terbiasa menghadapi tantangan, persoalan-persoalan dalam unit bisnis mereka.
Namun bagi kita yang masih memulai aktivitas bisnis, maka menajamkan ketahanan fleksibel dan kekuatan, upaya yang dapat dilakukan adalah berikan makanan pada jiwa. Maksudnya apa? Spiritual, hidup yang seimbang, lakukan meditasi. Kalau kita dalam agama tentu melakukan ibadah, kemudian baca buku-buku self help yang membangkitkan semangat, atau dengarkan musik yang menggairahkan. Jangan pernah takut menghadapi kesalahan kecil. Smart mistakes vs dumb mistakes. Ingat, ketika manusia menciptakan pensil, manusia juga menciptakan penghapus. Artinya apa yang diciptakan itu selalu diiringi dengan apa yang menjadi dampak daripada ciptaan tersebut juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya, orang yang berpikir atau memiliki kebiasaan berorientasi kepada tindakan yang efektif adalah temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Artinya apa? Perilaku efektif menjadi luar biasa mulailah dengan menemukan atau mengenali keunikan di dalam diri kita. Masing-masing kita dengan perbedaan manusia sebagai individu, kita memiliki keunikan, memiliki ciri khas tersendiri yang mampu kita kelola untuk menjadi suatu nilai tambah dalam memperkuat aktivitas-aktivitas usaha yang kita lakukan. Apa saja yang menjadi keunikan pribadi, kita bisa temukan dalam potensi diri pada 4 elemen utama. Bisa jadi kita lebih unggul dalam pemikiran, ide, atau bisa jadi sebagian teman kita lebih unggul pada fisik, tubuh, atau juga ada yang lain lebih ke hati dan ke jiwa. Ini juga bagian daripada keunikan pribadi-pribadi yang mampu melahirkan jiwa entrepreneurs. Baik, Ananda semua, demikian penyampaian dari materi kita hari ini. Bapak berharap Ananda setelah ini mampu apa saja yang menjadikan ide yang kreatif dan yang sudah kita lakukan terhadap bisnis yang dijalani, maka Ananda juga harus berorientasi pada tindakan. Ide dan pikiran itu memang harus diimplikasikan, harus dijalankan. Seorang entrepreneur yang baik adalah orang yang mampu melangkah dengan ide dan pikirannya, tetapi mereka bertindak, mereka melakukan terhadap aktivitas-aktivitas bisnisnya tanpa memikirkan hambatan atau risiko jika terjadi. Oleh karena itu, silakan masing-masing kelompok nanti berorientasi pada tindakan. Anda akan mendapatkan pengetahuan bagaimana hasil, bagaimana hambatan, bagaimana prestasi, hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dan menjadi keharusan, itu harus cepat Ananda pikirkan sehingga semua hambatan-hambatan itu memang dikelola untuk menciptakan daripada keunggulan-keunggulan berikut. Demikian saja. Banyak maaf. Mari kita bertemu lagi baca Al-Quran Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.